Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo tetangga kinyis-kinyis, ketemu lagi dengan kita keluarga kinyis-kinyis. Hari ini aku excited banget karena rencananya kita mau liburan ke Bali. Kita sekarang mau ke bandara Kertajati ya, nyobain Pakai travel Bhinneka Shuttle. Bhinneka Shuttle lagi promo. Kemarin tuh dapat 50.000, harga normalnya 100.000. Ini tiketnya dari 200.000 jadi 100.000. Ya, oke, sampai berjumpa lagi. Dikasih free air minum, amis. Jadi pas kita pesan Bhinneka Shuttle ini tuh kebetulan banget pas awal-awal pemindahan penerbangan dari Bandara Hussein ke Bandara Kertajati. Makanya kita dapat promo nih dari harga normal 100.000 ke 50.000 di Traveloka. Kesan pertama pas kita lihat kendaraan yang dipakai Bhinneka Shuttle ini tuh kita beneran seneng banget karena HiS-nya tuh beda dengan HiS travel-travel lain. Teman-teman bisa lihat kalau HiS yang dipakai ini adalah HiS Premium. Jendela HiS ini tuh lebih gede dari ukuran biasanya, makanya kita bisa puas banget lihat pemandangan. Terus untuk kursinya sendiri dia itu sejajar tuh hanya 2 penumpang, jadi otomatis akan lebih luas dan bahannya tuh beneran nyaman, terus empuk gitu. Kalian juga bakal dapat fasilitas untuk nyimpen botol air minum, ada tempat untuk ngisi daya ponsel juga, termasuk ada pijakan di bawah kaki supaya kalian bisa duduk dengan nyaman. Ada beberapa pilihan titik keberangkatan Bhinneka Shuttle ini. Nah, kebetulan hari ini kita naik dari pool yang ada di Dipati Ukur. Pas banget tempatnya tuh di perempatan antara Dipati Ukur dan Dago. Nah, info tambahannya, ketika kalian pesan Bhinneka Shuttle ini, kalian bakal dapat jatah untuk bawa koper berukuran besar itu 1 buah. Dan tambahan lagi 1 ransel. Kesan pertama pas aku nyampe Bandara Kertajati tuh, wow, sepi gitu. Dan dari jalan itu, kita masuk langsung ke lantai atas atau lantai 2-nya gitu. Karena lantai bawah itu khusus untuk kedatangan. Di paling depan banyak banget troli-troli yang bisa teman-teman pakai seumpamanya teman-teman bawa banyak barang. Tapi untuk teman-teman yang butuh bantuan, di sini juga ada beberapa porter yang bisa teman-teman manfaatkan jasanya. Tapi memang jumlahnya itu tidak sebanyak porter yang ada di bandara-bandara lain. Untuk menuju lantai atas atau bawah, teman-teman bisa manfaatkan fasilitas lift yang ada di Bandara Kertajati. By the way, Bandara Kertajati ini tuh merupakan bandara terbesar kedua di Indonesia. Kalau aku lihat estimasi waktu yang kita butuhin untuk bisa sampai ke Bandara Kertajati itu sekitar 2 jam. Makanya aku pilih berangkat di jam 6 supaya bisa nyampe sekitar jam 8-an. Tapi ternyata waktu yang kita butuhin untuk bisa benar-benar sampai ke Bandara Kertajati itu cukup 1 jam aja. Makanya kita tuh benar-benar kepagian karena kita flight jam 12. Next, menuju pintu masuk, teman-teman bakal disambut sama beberapa penyedia jasa wrapping. Di sini juga ada beberapa counter self check-in gitu. Jadi untuk teman-teman bisa manfaatkan fasilitasnya supaya nanti tidak terlalu ngantri. Nah, selain itu teman-teman bisa juga nih melakukan check-in online melalui aplikasi Bukabin. Tapi memang aplikasi ini tuh gak support untuk beberapa kondisi. Misalnya kayak aku yang bawa bayi itu tetap gak bisa check-in secara online. Ini pertama kali kami mau naik pesawat ya. Ya. Jangan nangis ya. Nah, di dalam juga ada beberapa toko makanan atau souvenir shop juga yang bisa teman-teman kunjungin. Salah satunya toko Dekranasda Provinsi Jawa Barat yang khusus menjual beberapa kerajinan tangan dari UMKM yang ada di Provinsi Jawa Barat. Nah, yang teman-teman sekarang lihat itu adalah tempat untuk check-in keberangkatan domestik. Kalau teman-teman perhatikan, di sini tuh banyak banget counternya. Di depan aku aja ini ada sekitar 24 counter. Makanya nggak heran dong kenapa bandara ini bisa menjadi bandara kedua terbesar di Indonesia. Untuk keberangkatan internasional ada di lantai yang sama, cuman beda sisi aja. Sekarang kita mau ke toilet. Kita coba ya lihat toiletnya seperti apa. Pasti bersih sih. Bandara baru ya. Kita lihat ya.
Ini toilet laki-laki. Stakeholder. Oke, nyaman. By the way, ini kita rekam kondisi toilet pas bener-bener lagi sepi ya, jadi insya Allah tidak mengganggu pengunjung lainnya. Nah, ini juga merupakan pemandangan yang baru, khususnya buat aku, karena di dalam toilet wanita itu ada semacam tempat duduk yang bisa teman-teman manfaatkan mungkin ya untuk beberapa pengunjung yang bawa bayi supaya nggak kerepotan pas lagi buang air. Jadi bayinya bisa disimpan dulu di situ untuk duduk sementara. Nah, kalau ini view yang bisa teman-teman lihat dari dalam Bandara Kertajati. Jadi memang wilayah Majalengka ini tuh masih benar-benar hijau dan luas, dan sebagian besar kita perhatikan itu ya perkebunan atau persawahan gitu. Musola juga tersedia di lantai yang sama, dan kalau aku perhatiin musolanya cukup besar dan bersih. Nah, di lantai 1 baru bisa nemuin makanan ya, kayak CFC, Alfa, dan lain-lain. Nah, untuk tempat makan banyaknya tuh ada di lantai 1, dan teman-teman kalau misalkan tadi dari lantai 2 bisa menggunakan fasilitas lift untuk turun ke lantai 1. Nah, untuk harganya sendiri kalau menurut aku di sini tuh benar-benar masih wajar banget, karena ya bandara gitu loh. Kalau di bandara yang lain kan pasti yang namanya makanan tuh rata-rata di atas 50.000, tapi ini tuh untuk nasi timbel aja kita masih dapat dengan harga 25.000. Setelah menunggu sekian lama, akhirnya kita check-in juga. Kita habis check-in. Sekarang kita mau ke pemeriksaan keamanan, ke ruang tunggu. Ruang tunggu. Ruang tunggu. Ruang keberangkatan. Domestik, kita harus ke bawah ya, turun pakai eskalator. Untuk menuju ruang tunggu keberangkatan, teman-teman harus ke lantai bawah menggunakan eskalator. Nah, di dalam ruang tunggu keberangkatan juga ada beberapa kafe yang bisa teman-teman kunjungi. Di sini juga ada kids zone yang bisa teman-teman gunakan, khususnya yang bawa anak kecil supaya nggak bosen pas nungguin pesawat. Ini pertama kali Hamim mau naik pesawat. Yes. Semoga Hamimnya tidak nangis. By the way, kita ke Bali pakai Super Airjet, dan ini merupakan pengalaman pertama aku pribadi pakai pesawat ini. Dan memang pas naik pesawat ini tuh rasanya kita bener-bener lagi capek banget, karena bayangin aja kita sampai di bandara itu jam 7, sedangkan kita mulai take off sekitar jam 12. Dapat disimpan di bagasi bawah kursi atau tempat bagasi di atas. Sebagai penegasan secara untuk bangkok. Sesuai dengan peraturan keselamatan terbang sipil, kami ingatkan untuk kembali. Bismillah, kita mau take off ke Bali. Hamimnya malah bobo ya. Sambil Sengaja soalnya karena dibikin capek.
Dadah, sampai jumpa lagi. Nah guys, kita akan mulai perjalanan ke Bali. Mudah-mudahan ini menjadi perjalanan yang menyenangkan. Insya Allah nanti kita akan share gimana keseruan kita jalan-jalan di Bali. Untuk video kali ini kita sudahi sampai di sini. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga Kikis Kinyis Sararono.